Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam yang kedua ini saya doakan pulang sandalnya tidak hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Majelis Ta'lim Darussalam yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak putus-putus yang berikan kita taufik dan hidayah sehingga dimudahkan kita mengisi umur kita dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan atas segala amal ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, terima kasih telah sabar menunggu. Mohon maaf gangguan bukan dari televisi Anda tapi dari teknisi kami. Hadirin rahimakumullah, di mana-mana pertemuan atau perkumpulan itu akan dihargai oleh Allah, bukan tergantung siapa yang datang, bukan tergantung berapa banyak yang datang, bukan tergantung berapa besar biaya yang dikeluarkan, tapi dimanapun majelis, dimanapun pertemuan, perkumpulan itu akan dihargai oleh Allah tergantung apa yang dibicarakan. Ya, di zaman pemerintahan SBY, Pak SBY itu ada konferensi tingkat tinggi di Bali. Itu katanya biayanya habis 377 miliar. Tapi sayang yang dibahas di situ bukan kebesaran Allah, bukan kebesaran amal-amal agamanya Allah, bukan kebesaran akhiratnya Allah. Ya, yang dibicarakan cuma sekedar kerjasama bilateral. Ya, maka ketahuilah, padahal di pertemuan itu dihadiri oleh 26 kepala negara di seluruh dunia. Ya, tapi karena di situ tidak dibicarakan kebesaran Allah, maka di sisi Allah perhelatan pertemuan sebesar itu belum ada nilainya di sisi Allah. Ya, jadi alhamdulillah kita meskipun cuma 28 orang, alhamdulillah, tapi karena kita niat taklim, mengkaji agamanya Allah, mudah-mudahan dihargai, diberikan pahala yang besar di sisi Allah. Amin ya rabbal. Pak Ustadz kok tahu 28? Sebelum saya mulai ceramah sudah hitung duluan. Ya. Hadirin, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya, kalau malam ini ada orang berada di rumahnya Gubernur Samarinda, Gubernur Kaltim, ya di Samarinda sini. Kira-kira orang ini orang biasa apa luar biasa kira-kira? Kira-kira aja. Luar biasa ya, baik. Kalau malam ini ada orang berada di istana negara, lagi makan malam sama presiden, kira-kira orang ini orang biasa apa istimewa kira-kira? Ya, istimewa. Di rumahnya gubernur luar biasa, di rumahnya presiden istimewa. Pertanyaan saya, kalau malam ini ada orang di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kira-kira yang dibilang apa orang ini? Luar biasa kah? Apa istimewa? Halo? Ya mungkin istimewa kuadrat, ya. Luar biasa dan istimewa. Makanya hadirin, saya sering sampaikan di majelis-majelis,
apalagi diadakan di masjid, ya, terutama kalau sudah taklim itu waktu subuh. Ini saya ulang-ulang. Maksudnya ketika kita berada di rumahnya Allah, tunjukkan rasa gembira, lebih gembira ketimbang di pendopo gubernur atau di istana negara. Nah, tandanya orang gembira itu, Pak, saya mau tanya, tanda gembira itu apa? Senyum apa cemberut? Senyum. Semangat apa ngantuk? Cuma 2 orang yang jawab ini. Ya Pak ya. Jadi usahakan meskipun kita ngantuk, capek, kalau di rumahnya Allah, tunjukkan wajah berseri-seri. Kenapa saya bangga Pak Ustaz? Saya bangga luar biasa. Ya kok mau-maunya Allah mengundang saya masuk ke rumahnya. Jadi hadirin, kalau ada orang nggak pernah masuk masjid, saya mau tanya, yang rugi itu dia apa Allah? Halo? Dia Pak. Kalau ada orang kakinya padahal dengan masjid cuma dipisah dengan tembok aja, nggak pernah ke masjid, ya itu yang nggak mau, dia nggak mau ke masjid, apa atau Allah nggak mau dia masuk masjid? Ya, hakikatnya hadirin, Allah nggak mau dia masuk masjid. Bahkan ada hadirin, orang itu dari hidup, selama hidup nggak pernah lidahnya itu menyebut nama Allah. Kenapa? Karena Allah tidak mau lidahnya itu menyebut namanya. Jadi kalau ada orang nggak mau nyebut nama Allah, jangan dikira Allah apa dia yang nggak mau. Justru Allah lah yang tidak mau disebut namanya oleh dia. Habis gimana Pak Ustadz? Saya sering masuk masjid, pulang dari masjid sandal saya hilang. Hadirin, sandal hilang di masjid itu musibah. Tapi ada sandalnya orang Islam nggak pernah ke masjid, itu lebih musibah. Ya, saya pernah umroh tahun 2019. Itu setiap pulang dari Masjid Nabawi mesti sandal saya hilang. Ya entah saya lupa naruhnya, entah memang dibuang sama petugas atau tertukar dengan orang lain, saya tahu. Tapi saya nggak pernah susah, saya tetap bangga, nggak apa-apa. Meskipun setiap selesai sholat hilang, cuma 10 real, nggak apa-apa. Ini musibah, tapi ada musibah lebih besar. Apa? Ada sandalnya orang Islam belum pernah masuk Masjid Nabawi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak ya, baik. Jadi tanda-tandanya orang gembira di masjid, usahakan meskipun capek ngantuk, senyum berseri-seri. Caranya gimana Pak Ustadz? Ya jangan nyandar di tembok, jangan nyandar di tiang. Ya, urusan ceramah ini hadirin jangankan yang mendengarkan, yang ceramah juga kan. Nah, apalagi sebelum ceramah dikasih makan kenyang begitu. Ya. Tinggal ngantuknya. Ya. Kalau yang ngantuk enak Pak, sing delok ya. Baik, ini prolog aja hadirin ya. Prolog aja supaya kita tidak ngantuk. Baik. Jadi usahakan setiap kita berada di masjid wujudkan rasa bangga, gembira, karena tidak semua hamba Allah ya bisa masuk masjid. Dan bangunan di muka bumi ini yang paling dicintai Allah adalah masjid. Ahabul biqa fil ardi masajiduha wa abghadul biqa fil ardi aswaquha. Paling dicintainya bangunan di muka bumi adalah masjid. Kenapa? Karena masjid ini jadi wasilah, sarana orang banyak-banyak mengingat Allah. Dan paling dibencinya bangunan di muka bumi adalah pasar. Kenapa? Karena pasar ini sarana sulit untuk mengingat Allah. Jangankan orang salah Pak, orang soleh aja kalau sudah masuk pasar lupa. Bahkan di zaman sahabat itu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawahah. Itu sering jalan-jalan ke pasar. Ta'al bina nu'minu sa'atan. Ayo kalian kemari sejenak kita beriman kepada Allah. Sahabat yang nggak paham bingung, maksudnya apa Abdullah bin Rawahah ini kok ngajak-ngajak kami duduk sejenak beriman kepada Allah? Apakah kami tidak beriman? Ya, ternyata hadirin, orang kalau sudah di pasar hari-hari mendapatkan pendapatan dari pasar, rezeki dari pasar, ya itu biasanya
hatinya berubah. Untung saya punya pasar, punya lapak di pasar. Kalau saya nggak punya lapak di pasar, kira-kira rezeki saya dari mana? Saya mau tanya Pak, kira-kira ada nggak orang punya keyakinan seperti itu? Karena tiap hari dapat rezeki dari pasar, akhirnya hatinya bilang, untung saya punya lapak di pasar. Kalau enggak, rezeki saya dari mana? Hadirin, kalau sampai keyakinan semacam ini dibawa sampai mati, saya mau tanya, kira-kira imannya rusak apa masih selamat, Pak? Ya, mengatakan dari mana kalau saya nggak punya lapak di pasar, rezeki saya dari mana? Ya, dan ternyata itu bukan di pasar saja, Pak. Orang yang punya kebun, orang yang punya sawah, orang yang punya jabatan, kedudukan, ya, itu kalau tidak sering-sering bicara kebesaran Allah, ya, maka bisa berubah. Ya, bahkan saya pribadi ini pengalaman dulu masih kemanten baru, ya, saya nanya sama istri, kamu lebih sedih mana, ditinggal mati suami apa ayah? Oh ya suami lah. Lu kok bisa? Ya, kalau ayah kan nggak masalah, kalau suami jangan sampai mati. Loh, nanti rezeki saya dari mana? Makan saya makan apa? Ya Pak ya, ini bahaya. Kalau sampai ini dibawa mati, keyakinan seperti ini, bahaya. Makanya kita duduk sering-sering duduk di majelis taklim, di majelis ilmu. Untuk apa? Untuk bicara kebesaran Allah. Ya, hadirin rahimakumullah. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kalimat tauhid, Pak. La ilaha illallah ini hadirin terdiri dari dua jumlah. Jumlah nafi, jumlah itsbat. Nafi itu apa? La ilaha. Itsbat illallah. Ya. Jadi hati ini sebelum dimasuki Allah, bersihkan dulu. Kebesaran selain Allah itu besar, hilangkan dulu. Setelah itu tetapkan Allah. Nabi SAW 13 tahun memasukkan kalimat ini, Pak, kepada orang-orang Arab di Mekah. 13 tahun. Di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Semuanya punya fungsi dan manfaat masing-masing. Jadi kalau misalnya ada orang ingin rezeki, ada berhalanya. Kepingin nikahkan anak, ada berhalanya. Urusan rezeki pekerjaan, ada berhalanya. Urusan utang piutang, ada berhalanya. Sampai ngumpul berapa? 360 berhala di sekitar Ka'bah itu. Makanya untuk menghilangkan, menafikan 360 itu tidak mudah. Tidak sebentar, 13 tahun Nabi di sana itu. Menjelang Nabi ke Madinah baru turun syariat sholat. Jadi itu menghilangkan 360 berhala ini nggak mudah. Kemudian menetapkan Allah juga tidak mudah. Tapi kalau dibanding-banding, sulit mana Pak Ustadz menghilangkan, menafikan tadi dengan menetapkan? Ternyata masih sulit menghilangkan, menafikan daripada menetapkan. Mau dites? Boleh. Saya mau tanya Pak, kalau ada orang sakit kepala minum obat bodrek sembuh, siapa yang menyembuhkan? Allah apa bodrek? Allah. Jangan sekali-kali sampai ngomong bodrek. Saat itu juga langsung syirik, langsung kafir. Nah, baik, pertanyaannya saya tingkatkan sedikit. Jujur nggak ada dusta di antara kita. Kalau kita sakit kepala, pertama yang diingat dalam hati kita, dalam pikiran kita, Allah apa bodrek? Ya, artinya kekuatan bodrek belum bisa hilang dari hati kita. Untuk penetapan Allah semua bisa, tapi kan iman itu bahasa hati, Pak, bukan bahasa lisan. Enak aja kita mengatakan Allah, 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 Allah. Ya alhamdulillah masih bisa mengucapkan Allah. Tapi ketika kita sakit kepala, ya, pertama yang diingat tuh, ya Allah saya sakit, mudah-mudahan bodrek sembuh. Saya pribadi jarang begitu, saya masuk angin langsung tolak angin. Jarang langsung ya Allah saya masuk angin, jarang. Ya, tolak angin nggak sembuh, konsultasi sama dokter. Nggak sembuh, ke rumah sakit. Nggak sembuh, cari orang pintar. Dulu di Jombang ada anak kecil namanya
Ponari. Katanya kencingnya itu bisa mengobati. Banyak orang Samarinda ke Jombang hanya untuk minum kencingnya Ponari. Yang tersinggung jangan senyum. Ya. Nah, baru setelah Ponari angkat tangan, baru ya Allah ya Allah. Ya. Nah, inilah hadirin, pentingnya kita ini duduk di majelis supaya kita ini sering bicara kebesaran Allah. Jadi untuk menghilangkan selain Allah masih sulit, Pak. Ya, masih sulit. Meskipun kita tahu yang ngasih rezeki Allah, yang menyembuhkan Allah, ngasih manfaat Allah, yang bisa menyelesaikan masalah Allah. Ya, apalagi yang bisa memberikan jalan keluar cuma Allah. Ya, tapi tetap kita ini belum bisa menghilangkan sarana-sarana tadi. Belum bisa menghilangkan kebesaran kekuatan daripada benda-benda tadi. Ya. Seandainya orang jahiliyah itu bisa dibangunkan, dia akan ngomong begini, kenapa kalian bilangin aku ini jahiliyah? Ya karena kamu menyembah berhala, nyembah batu. Kamu bikin batu, kamu pahat, kamu sembah. Setiap ada apa-apa kamu datang ke batu itu. Makanya kamu jahiliyah. Iya. Nah sekarang kalau ada orang punya hajat, punya masalah, lari ke uang kertas itu, setiap ada apa-apa uang, setiap ada apa uang. Coba diadu berhala sama uang, kalau dibakar mana yang hangus duluan? Halo? Hangus mana Pak? Kalau ada uang kertas sama berhala dibakar, yang hangus duluan siapa ini? Aku punya berhala batu, kamu bilangin jahiliyah. Kamu punya Tuhan kertas, apa bilangnya ini kira-kira? Ya, artinya hati kita belum bisa menghilangkan kekuatan uang, hadirin. Buktinya setiap ada hajat, setiap ada masalah lari ke uang. Siapa Ustaz? Saya nggak ke uang, kemana? Ke ATM, ya sama aja. Ya, Pak hadirin, coba bagaimana kehidupan sahabat? Ada sahabat kepingin bertani, kemudian beli sawah, dia nggak paham tentang sawah. Ya, ini sawah ini subur atau tandus, nggak tahu dia. Begitu mau nanam, nyari air nggak ada, dia sholat 2 rakaat, minta hujan kepada Allah. Apa yang terjadi? Hujan itu hanya turun di sawah dia, tidak di sawah tetangga. Ya, Sayyidina Ali pulang dari dakwah kecapean, masuk rumah nanya masakan ndak ada, nanya makanan ndak ada. Berangkat dia ke masjid sholat 2 rakaat. Pulang nanya lagi, belum ada. Balik lagi ke masjid dia. Sampai 4 kali, berarti 8 rakaat. Apa yang terjadi hadirin? Gilingan gandum itu berputar sendiri, menghasilkan gandum. Maka karena tidak enak dibuka, kemudian berhenti itu gilingan. Lama lapor Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Seandainya kamu nggak tengok, gandum itu akan berputar sampai hari kiamat. Ya, banyak hal-hal seperti ini. Ya, kenapa? Karena sahabat ini adalah potret kehidupan yang sempurna mengamalkan agama. Makanya beliau-beliau mendapat gelar apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho Allah sebagai Tuhan dan Allah pun ridho kepada mereka. Ya, makanya kalau ada hal-hal yang perlu diperselisihkan, nah itu kitabnya siapa? Kehidupan para sahabat. Kayak apa sahabat menangani masalah ini? Dulu kayak apa? Ya, karena mereka sudah mendapatkan gelar kabar gembira bahwa Allah sudah meridai mereka. Hadirin rahimakumullah, jadi manfaat majelis itu seperti itu. Ketika bicara, coba tanyakan kepada yang membuat jembatan mahkota itu, Pak. Jembatan kembar itu. Itu asalnya dari mana? Dari bicara dulu. Bicara, ya dipikir, jadilah jembatan. Ya termasuk perusahaan ini. Awalnya dari mana? Dari bicara. Ya, makanya orang-orang yang termasuk amalan tertinggi adalah bicara agama. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada mengajak umat taat kepada Allah?
Jadi dakwah bilisan dengan lisan seperti ini, ngajak-ngajak orang taat. Ini termasuk amalan yang paling baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ya, mengajak kepada Allah, mengajak taat. Kalau mengajak ini hadirin tidak memerlukan ilmu yang banyak. Kalau mengajar, khutbah, ceramah, pidato, ini harus banyak ilmu, Pak. Kalau cuma ngajak, enggak. Makanya semua kita punya kewajiban mengajak. Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam ayat yang lain, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Yad'una, mengajak. Ayo ke majelis taklim, ayo salat berjamaah, ayo taklim. Nanti ayo taklim. Nah, begitu orang itu taklim, nanti di dalam majelis taklim itu ada ustadznya. Ya, ada pengajarnya. Cuma ngajak saja. Oh, jangan sampai kita tidak mengajak. Karena kita ini menjadi umat terbaik karena kita mau mengajak. Ya. Mengajak kebaikan. Jangan sampai ada orang dalam kesesatan, dalam kemaksiatan kita biarkan. Kasihan. Namanya kita ini individualistik atau lugu, lu gue. Ya, jangan sampai seperti itu. Alhamdulillah oleh Allah kita dijadikan orang yang sudah sholat, sudah taat. Ini bukan kemauan kita, ini hadiah dari Allah, hidayah dari Allah. Maka sebagai tanda syukur kita apa? Kita ajak orang belum taat. Ini tugas kita semua. Mana dalilnya Pak Ustadz kok orang ngajak kebaikan tugas kita semua? Nah, itu di surat Al-Mulk, di surat Tabarok itu. Ketika orang masuk neraka, malaikat nanya, alam ya'tikum nadhir, apakah belum datang kepadamu seorang yang memberi peringatan? Kok bisa-bisanya kamu ini lo masuk neraka? Kamu dari mana? Indonesia Pak malaikat. Indonesia mana? Kaltim mana? Samarinda mana? Jalan Pangeran Suryanata. Loh, di sini kan ada ustaz, ada ulama, ada mubalik, ada dai dari jebolan pondok. Apakah pernah datang kepada kamu sama sekali? Sudah malaikat, cuma saya kabur. Nah ya sudah. Kalau yang tokoh-tokoh agama tadi sudah datangin dianya yang nggak mau, ya sudah. Pertanyaan besar, tidak ada malaikat satu pun dari yang datang kepada saya. Nah kira-kira gimana, Pak? Ya, itu ayatnya jelas. Alam ya'tikum nadhir. Apakah belum datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Kok sampai-sampai kamu nggak sholat, istrimu nggak tutup aurat, hari-hari kamu judi, hari-hari kamu teler. Ya, nah, makanya hadir rahimakumullah, harus ada waktu kita luangkan untuk mengajak. Ya, teman kita, kerabat kita, apalagi laki-laki, Pak. Laki-laki ini ada 4 wanita nanti akan menuntut. 1 ibunya, 2 istrinya, 3 adik kakaknya, 4 anak perempuannya. Harus siap-siap laki-laki ya. Kalau punya ibu nanti akan minta tanggung jawab kepada kita. Sama yang kedua, istri kita. Kemudian anak-anak perempuan kita, adik-adik perempuan kita. Jangan sampai kita tidak mengajak ini. Kalau mereka dalam keadaan tidak taat, mereka dalam keadaan bermaksiat, maka kita wajib untuk mengajak kepada ketaatan. Ya, nah, makanya nggak bisa Pak kita ini, wis bocah rewakmu, wis aku kon, nggak bisa. Kamu aku terserah, wis nggak bisa Pak. Ya, tugas kita mengajak. Nanti hidayah itu terserah Allah. Abu Jahal itu oleh Nabi diajak sampai 80 kali. Abu Jahal diajak masuk Islam. Sampai akhirnya turun ayat wasawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sudah Muhammad, Abu Jahal itu sama saja. Kamu ajak enggak kamu ajak,
nggak akan beriman. Nah, sejak itu Nabi tidak mengajak Abu Jahal. Ya, nah, jadi agama ini hadirin, kalau kita ibadah mengamalkan agama sendiri itu mempersiapkan surga untuk diri kita. Tapi kalau kita sudah mau mengajak-ngajak, ini menyiapkan surga untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita ini mau meluangkan waktu, mau ajak-ajak umatnya Nabi, Pak, ya, betapa senangnya Nabi SAW. Makanya kita dalam mengajak itu, di samping ini perintah Allah, niatkan saya ingin membuat senyum baginda Nabi SAW. Kenapa? Karena kalau ada satu umat Nabi SAW masuk neraka, Nabi sedih, Pak. Nabi sedih. Bahkan dalam riwayat, tapi saya cari ini sanadnya, rawinya belum jelas. Pernah suatu ketika ada jenazah orang Yahudi lewat, ya, Nabi sedih. Maka sahabat nanya, ya Rasul, kenapa Anda sedih? Kan ini jenazah Yahudi. Iya, dia Yahudi, tapi bagaimanapun juga ini umat saya. Saya masih hidup aja, dia masih Yahudi, apalagi nanti setelah saya meninggal, berapa banyak lagi Yahudi yang mati dalam keadaan Yahudi. Ya, ini sedihnya Rasul. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih yang saya baca, jangankan masuk neraka, ada umat Nabi SAW kecocok duri, Nabi ikut sedih Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan dakwah ini memang ciri khas umat Nabi Muhammad SAW. Ibadah itu penting, tapi dakwah lebih penting. Ya, saya nggak punya ilmu, Pak Ustadz. Kan saya sudah bilang, untuk mengajak nggak butuh banyak ilmu. Kalau ngajar, iya. Bahkan hadirin, saya punya kenalan, punya kumpulan di Bandung, itu tunarungu. Tunarungu itu nggak bisa dengar, nggak bisa bicara, Pak. Tunawicara. Orang kalau tunarungu pasti nggak bisa bicara, ya. Tapi bisa berdakwah ke luar negeri. Saya tanya, pernah ke negara mana saja? Saya mutajirnya ditanya, ke Brazil. Terus pengalaman apa waktu di Brazil kamu dakwah? Ya, dia datangi orang-orang yang tunarungu juga di Brazil, orang-orang Islam. Kebetulan dia lagi jualan kaligrafi. Ada orang Islam di Brazil jualan kaligrafi dan dia ada tunarungu. Ngomonglah dia bisa tahu bahasanya, Pak. Saya sebetulnya juga tahu bahasa tunarungu itu, cuma dua aja. Satu, nah ini, dua ini, dua aja, lainnya nggak tahu saya. Ya, tunarungu ini. Setelah ngobrol, ditanya, Tuhan kamu berapa? Ya, Tuhan kami 3, Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Hindu. Padahal dia itu hari-hari bikin kaligrafi, Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, warka'u marrokiin. Tapi dalam hati dia, karena nggak ada yang bisa memberikan dia ilmu agama. Nggak semua orang bisa. Dia, kita ceramah berbusa-busa pun nggak dengar dia. Ya, tapi sama-sama tunarungunya bisa. Nah, kebetulan waktu berkunjung ke kampung kami, ada anak SMA, tiap maghrib isya itu sholat, ya, baik kami sholat berjamaah. Dia orang Islam. Coba kamu datangi itu, ajak ngomong, ya. Nah, ditanya siapa Allah itu, apa jawab dia, Pak? Allah adalah suaminya Nabi Muhammad. Karena Pak, setiap ada kaligrafi Allah pasti ada Muhammad. Ya, nah itu, Pak. Artinya orang tuli, ya, orang tunawicara tadi, yang bisu yang terbatas tadi, bisa ngajak kebaikan. Nah, apalagi di medsos, Pak, subhanallah, dengan hidup di medsos ini mudah sekali kita ngasih mengajak orang dalam kebaikan. Ya, nah, makanya jangan sampai sifat dai yang suka mengajak ke dalam kebaikan ini kita tidak ambil bagian, sayang. Ya, karena memang ciri khas umat akhir zaman ini hadirin mengajak. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu itu yang ngajak, tugas utamanya nabi mereka, rasul mereka.
Bahkan satu umat bisa dua. Bani Israel waktu dipimpin Nabi Musa sama Nabi Harun, dua rasul bersamaan. Sedangkan kita sudah 1400 tahun lebih tidak bersama rasul. Lalu siapa yang ngajak-ngajak? Ya, kalau bukan kita. Ya, Pak Kiai Haji Syukron Makmun pernah menyampaikan salah satu nasihat dari seorang ulama. Apa dia katakan? Ada seorang ulama berjumpa orang tua yang lagi nanam pohon kelapa. Ya, ditanya, loh Pak tua, ngapain sampai nanam pohon kelapa? Sampai sudah tua, mungkin baru umur berapa tahun sampai sudah mati. Nah, apa kata Pak tua itu? Saya makan buah kelapa hari ini itu hasil tanaman orang-orang sebelum saya, bukan tanaman saya. Kalau saya hanya menikmati pohon kelapa, tidak sambil nanam pohon kelapa, maka dipastikan generasi 100-200 tahun ke depan gak akan pernah menemukan buah kelapa. Ya. Hari ini kita bisa sholat, bisa berdakwah, bisa baca kitab, bisa baca Quran, karena hasil pengorbanan orang-orang sebelum kita. Makanya kalau hari ini kita hanya menikmati sholat, zikir, baca Quran, majelis, kemudian tidak sambil mendatangi orang-orang yang belum taat, ya, tidak sambil berdakwah mengajak kebaikan kepada orang lain, dipastikan 100-200 tahun lagi tidak ada orang yang sholat, tidak ada orang berzikir. Ya, nah, makanya hadirin rahimakumullah, mengajak dalam kebaikan ini jangan sampai kita tidak ambil bagian. Hadirin, seandainya pun kita tidak ambil bagian, Islam tetap jaya, Pak. Islam akan terus eksis, berlangsung sampai hari kiamat. Pertanyaannya, kita ini, nama kita itu andil nggak dalam bikin eksis Islam ini? Nama kita ini ada nggak dalam menjaga kelestarian Islam ini? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, sayang. Karena hanya dengan mengajak orang lain taat inilah pahala kita akan terus, ya, terus berjalan sampai akhir masa. Ya, misalnya ini ada orang mendatangi preman, orang belum taat, mengajak, Pak, ya, mengajak ini ya santun, namanya mengajak. Ya, ya mungkin sebelum diajak dikasih hadiah dulu kan, ada ngobrol yang enak, setelah sambung hati ngobrol, baru diajak. Jangan langsung ujuk-ujuk ngajak, jangan. Saya pernah baca kisah Islamnya Sayyidina Bilal. Jadi Sayyidina Bilal ini, hadirin, waktu masih kafir, ini kerja sama seorang majikan namanya Umayyah. Di antara tugas Bilal menggiling gandum. Maka Nabi lihat Bilal ini orangnya sportif, orangnya jujur, orangnya ramah, ya. Maka setiap Bilal kecapean, dia tidur, maka Nabi datang, digiling gandum itu. Sebelum Bilal bangun, Nabi sudah pulang. Begitu Bilal bangun, kaget, siapa yang melanjutkan kerjaan saya ini? Besok begitu lagi. Akhirnya penasaran. Hari ketiga Bilal ini pura-pura tidur supaya tahu siapa yang menggiling kan gandum. Maka ketika Nabi menggiling, Sayyidina Bilal bangun. Ya, loh, ternyata Tuhan selama 3 hari ini yang menyelesaikan pekerjaan saya. Ya, Tuhan, maksud Tuhan apa? Mengerjakan kerjaan saya seperti ini, maksudnya Tuhan ini apa? Enggak, Bilal, aku hanya mengajak kamu ke Tuhan yang satu. Ya, maka melihat cahaya wajah Nabi, akhlak budi pekerti Nabi, hanya Bilal menyatakan langsung Islam. Ya, sampailah dia ketahuan majikannya. Jadi proses mengajak tadi, maaf sederhana. Ya, dibaikin dulu baru diajak.
Bahkan ini pernah saya dengar langsung Pak. Saya punya teman mungkin Mas ini kenal. Dia bikin teralis. Dia itu kaget, heran, ada salah satu jamaah itu rumahnya jauh Pak, harus ngelewati sawah berapa hektar gitu, pokoknya 15 menit lah dari rumah dia ke musola itu. Sedangkan rumah dia itu yang teralis itu pas di depan musola, nggak pernah kelanggar salat berjamaah. Sedangkan ini orang jauh, setiap azan dia datang. Akhirnya yang bikin teralis ini penasaran, yo opo ceritanya, gimana kisahnya itu kok kamu bisa semangat setiap azan zuhur asar kamu pasti sholat di sini, padahal jauh. Sedangkan aku di depannya musola belum mampu masuk ke musola berjamaah. Akhirnya terpaksa dia buka kartu. Gini Mas, saya dulu itu tukang sabung ayam. Nah, ada jamaah musola sini, setiap selesai sholat mesti ke rumah saya. Ngapain? Mandiin ayam sabung itu, dimandiin. Habis itu pulang. Kira-kira setelah 2 bulan saya penasaran, orang ini kok aneh, pulang dari masjid bukan baca Quran, kok malah mandiin ayam sabung. Ya, maka saya tanya, Mas, maksud sampai ini opo? Tujuan sampai mandiin ayam saya ini maksudnya apa? Enggak, Cak, saya kepingin sampai itu orang Islam sholat 5 waktu jangan di rumah lah, di musola atau di masjid. Walah, itu aja. Iya itu aja. Wes, saya janji besok saya akan sholat di musola. Nah itulah Pak kisahnya. Saya sejak itu nggak pernah sholat asar di rumah, selalu sholat asar di musola sini. Ya Pak ya, itu dakwah Pak, mengajak. Ya, artinya saya jangan sampai kita ini hidup di dunia satu kali, tugas ngajak ini kita abaikan. Saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya bukan tokoh agama. Jangan, ya, mengajak itu adalah satu amalan yang sangat menjadi ciri khas umat akhir zaman. Ya, dengan dakwah mengajak ini. Coba, akhirnya anaknya itu dulu yang asalnya maaf kepingin jadi ini jadi itu, akhirnya diambil satu ditaruh ke pesantren Pak. Dan subhanallah 10 tahun bertahan di pesantren. Pulang dia jadi ustadz. Setelah ustadz dia bikin pondok, punya santri. Coba, asbab apa? Asbab mandiin ayam sabung. Orang yang asalnya preman, ya, ahli maksiat, dengan kita ajak dengan ikhlas tadi, Allah buka hatinya jadi orang taat, bahkan mindset pikirannya pun berubah, anaknya pun ditaruh di pondok pesantren sampai jadi ustadz. Maka kebaikan anaknya 10 tahun di pesantren, kebaikan anaknya buka pesantren, yang ngajak tadi yang apa mandiin ayam tadi Pak, saya mau tanya, kira-kira dapat pahala enggak? Halo? Misalnya bukan malaikat aja bilang dapat, apalagi malaikat. Masya Allah. Itulah kelebihan kalau kita mau ajak-ajak di samping kita beribadah sendiri. Kalau ngajak itu pasti Pak. Beda dengan calo. Kalau sampean pernah sering ke terminal, mana? Terminal Samarinda di Balikpapan, di Batu Ampar, itu ada orang tukang namanya calo. Kalau calo itu bukan ngajak, nyuruh orang aja, nyuruh ke Samarinda, nyuruh ke Bontang, tapi dia di mana? Dia di Balikpapan, itu namanya calo. Tapi kalau dakwah mengajak enggak, di samping dia nyuruh orang, dia sudah ngamalkan duluan. Ya, itu namanya kan, ayo sholat. Masa ada orang ngajak sholat dia nggak sholat? Wah, kalau ada berarti dia termasuk 7 keajaiban dunia. Ya, tapi memang ada Pak. Teman-teman kami ketika dakwah di Sidoarjo, itu muadzinnya habis sholat mesti pulang. Besok juga begitu, habis adzan pulang. Hari kedua habis adzan pulang. Hari ketiga ditangkap sama teman-teman itu, Mas, sampai tak lihat tuh habis adzan pulang ini sholat di mana sampean? Enggak sholat Pak. Loh kok enggak sholat? Lah kan saya di sini digaji untuk adzan, bukan untuk sholat.
Ya itu ada mungkin 1001, dia hanya ngajak-ngajak tapi dia nggak sholat. Ya. Baik, hadirin rahimakumullah. Jadi di samping kita ibadah, ya usahakan ngajak orang lain beribadah. Di samping kita taat, ayo kita mengajak orang lain supaya taat. Dengan begitu insya Allah hadirin, Islam akan lestari, Islam akan jaya, kita pun akan mendapat kebaikan yang luar biasa. Jadi agama ini sekarang miskin, Pak. Agama ini gak bisa miskin, Ustaz. Iya. Yang pedagang sibuk dengan dagangannya, yang pejabat sibuk di kantornya, apalagi Pak, yang di sawah sibuk dengan sawahnya, ustadz sibuk dengan santrinya, pengangguran sibuk cari pekerjaan, ya. Nah, ya alhamdulillah masih ada orang-orang yang mau berkecimpung ngurusin agama ini, ya. Nah, makanya kalau kita semua sudah ambil bagian dalam mengajak umat taat kepada Allah, wah luar biasa Pak. Karena setiap produk itu kalau kepingin laku harus ada bintang iklannya. Sudahlah, kita punya produk bagus, murah, tapi gak ada yang iklan, yang beli siapa? Sampai masih ingat sabun Kif? Siapa bintang iklannya Pak? Yang tahu boleh pulang dulu. Saya masih ingat itu Sofia Lajuba kalau nggak ingat. Pertanyaan saya, kira-kira mau nggak Sofia Lajuba itu pakai sabun Kif? Wes orang mungkin. Tapi dia iklan supaya tahu bahwa Kif itu masih ada. Kalau sudah nggak ada di TV, jangan-jangan di warung sudah nggak ada. Agama juga demikian, selama masih ada bintang iklannya, mau menyampaikan ini agama, oh berarti Islam masih ada. Islam masih ada. Apalagi kita kalau mau datang ke daerah-daerah yang minoritas hadirin. Ya, ada kawan pernah datang ke satu tempat di Pulau Seram, di Ambon. Dari Ambon itu masih naik perahu kecil, itu 2 hari 2 malam. Ya, itu ditanya agama apa? Hidayatullah. Hidayatullah. Mana ada agama hidayatullah? Ya tahu sih, pokoknya yang kesini hidayatullah. Kenapa yang dakwah ke sana hidayah tuh, sampai orang sana mengatakan agama saya hidayah tuh. Padahal yang mereka tahu Islam hidayatullah maksudnya. Islam hidayah tuh. Ya, ada sebagai tempat agama apa? Saya Muhammadiyah. Lah Muhammad itu bukan agama, itu lembaga dakwah, bukan agama. Saya tahu, pokoknya saya tahunya Muhammadiyah yang ke sini. Ya Pak ya. Nah ini keadaan umat hari ini Pak. Ya. Nah, jadi banyak di pedalaman, sampai kalau sampai buka di YouTube itu Ustadz Fadlan Garamatan itu memasukkan 3.000 orang Papua dengan apa? Dengan sabun. Bawa sabun, ya beribu-ribu sabun dibawa ke tengah hutan, didakwai, dia ada suruh mandi aja dulu. Habis mandi seneng bisa tidur enak, baru didakwai, diajak masuk Islam. Ya itulah dakwah. Ya dakwah. Ya makanya kalau ada orang Barat mengatakan dakwah harus perang, ya memang ada. Kapan dibutuhkan itu? Ketika kita dakwah dihalangi, ya terpaksa harus perang, Pak. Jadi perang itu bukan bukan tujuan, itu kebutuhan. Ketika zaman Nabi wafat, ada satu kabilah nggak mau bayar zakat. Sayyidina Abu Bakar kirim Khalid bin Walid bersama pasukan. Nyampe di kabilah nggak langsung diperangi, Banda. Didakwai dulu pentingnya zakat, fadilahnya zakat, bahaya kalau meninggalkan zakat. Akhirnya apa? Kepala sukunya bilang siap bayar zakat, nggak jadi perang. Nabi kirim surat kepada raja-raja waktu itu, yang terima nggak jadi perang. Ketika ditolak bahkan utusannya dibunuh, ya terpaksa Nabi perang. Jadi perang itu sebetulnya dakwah juga, dakwah dengan pedang. Para ulama dakwah dengan pulpen. Ya. Para dai bergerak dengan berkorban, dengan bergerak mendatangi umat. Ya. Nah, intinya semua itu dakwah, mengajak umat bagaimana kenal Allah, mau mentaati Allah. Jangan sampai ada satu umat
yang belum kenal kepada Allah. Ini kontraknya sampai jam 10 hadirin. Ini masih kurang 1 jam setengah ini. Kita teruskan setelah yang satu ini. Ya Jafar Ustaz, cukup ya? Baik, cukup ya. Oh yang dengar aja ngantuk, apalagi yang ceramah. Baik hadirin, ada waktu 5 menit atau 7 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Mudah-mudahan pertanyaannya sulit, jawabannya gampang. Oke, silakan. Alhamdulillah. Sebelum saya tutup, sampaikan satu. Mau tanya? Kalau tidak ada, saya tambahkan satu hadis ya. Jadi saya tadi janji materi kita kan dahsyatnya masa waktu. Ya, waktu ini dahsyat para jamaah. Kekuatan waktu masa ini bisa membinasakan semua yang ada. Ya, mana buktinya Pak Ustadz? Baik. Sekarang tahun berapa? Tahun berapa sekarang? 2025. 100 tahun lagi 2025. Kira-kira kita masih ada nggak Pak? Halo? 100 tahun lagi kemana? Habis Pak semuanya. Kenapa Pak Ustadz? Ya masanya sudah, batas waktunya sudah habis. Soal mati karena sakit, mati karena kecelakaan, itu kan sebab. Batasnya kan sudah nyampe. Bahkan di kampung saya itu ditabrak lalat mati. Kok bisa Pak Ustadz? Karena lalatnya numpang di kontainer. Ya. Jual tanah mati Pak. Kok bisa? Yang dijual tanahnya orang, dibunuh sama yang punya tanah. Ya Pak ya. Artinya itu sebab aja. Artinya batas waktu. Makanya kalau sudah datang batas waktu pasti binasa, siapapun dia, nggak pandang bulu, ada bulunya nggak ada bulunya, pasti binasa. Orang hebat Fir'aun, Korun, Haman, Namrud, itu kan diabadikan di Quran, bukan orang biasa, itu luar biasa semua. Ini pada kemana sekarang? Habis ditelan oleh masa. Ya, makanya, nah masa kita di dunia terbatas Pak. Makanya saya sampaikan sebuah hadis tentang keadaan manusia kalau sudah pindah alam, di alam barzah. Ya kan, judulnya begitu tadi. Dahsyatnya masa dan keadaan arwah di alam barzah. Hadis ini saya temukan di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 142. Ya. Wa warada aidan, dan diriwayatkan juga inna arwahal mu'minin ta'ti fi kulli lailatin ila samid dunya. Sesungguhnya arwah-arwahnya orang beriman datang di setiap malam ke langit dunia. Jadi arwah ini kata ulama disimpan di alam barzah. Alam barzah itu di mana? Diperkirakan di langit yang ketujuh. Makanya setiap malam, bahkan di hadis yang lain di malam Jumat diperbolehkan arwah-arwah itu datang ke langit dunia. Ya. Wa taqifu bi khida'i buyutiha, dan arwah-arwah itu berdiri di sekitar rumah-rumahnya. Wa yunadi kulla wahidin minha, dan arwah-arwah itu memanggil-manggil setiap orang yang ada di sekitar rumahnya itu. Bisautin hazin, dengan suara yang menyedihkan. Alfa marrah, 1000 kali. Apa dia bilang? Ya ahli, wahai keluargaku, wa qaribi, dan kerabat-kerabatku, wa waladi, dan anakku, ya man sakanu buyutana, wahai orang-orang yang menetapi, yang tinggal di rumah-rumah kami, walabisu siyabana, dan memakai pakaian-pakaian kami, waqtasamu amwalana, yang telah membagi-bagi harta kami. Hal minkum ahadun yadhkuruna, adakah di antara kalian satu orang saja yang mengingat aku? Wa yatafakkaruna fi ghurbatina, adakah satu orang yang memikirkan aku di dalam pengasinganku? Wa nahnu fi sijnin tawil, sedangkan kami hari ini berada di penjara yang lama. Wa hisdin syadid, dan di benteng yang kuat. Farhamuna yarhamukumullah, kasihanilah kami, semoga Allah mengasihani kalian. Wala tabkhalu alaina qabla an tasiru mithlana, janganlah kalian pelit-pelit kepada kami sebelum kalian menjadi seperti kami. Ya ibadallah, wahai hamba Allah, innal fadla alladhi fi aidikum kana fi aidina, sesungguhnya kenikmatan yang ada di tanganmu sekarang ini dulunya di tanganku. Wa kunna lanunfik minhu fi sabilillah, tapi sayang
ketika itu kami belum sempat menginfakkannya di jalan Allah, maka wa hisabuhu wa baluhu alaina, maka hisabnya, kesialannya menimpa kami, wal manfaatu li ghairina, sedangkan manfaatnya bukan untuk kami. Maka apa kata Nabi? Fa illam tansarif bi syai'in fatansarifu bil hasrah wal hirman.